Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sudahkah kalian berdoa? Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kalian harus tetap semangat, tetap ceria. Walaupun selama 6 bulan kita sudah belajar di rumah, tetapi kalian harus tetap semangat anak-anak dan berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Allahumma amin. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran QIHA. Kita masih di bab 3 surat Al-Ma'un anak-anak. Nah, sekarang silahkan kalian buka bukunya paket halaman 38. Ya, halaman 38 bagian E adalah memahami kandungan surat Al-Ma'un. Silahkan dibuka halaman 38. Nah, surat Al-Ma'un itu mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama, anak-anak. Siapa saja orang-orang yang mendustakan agama? Ya, mari kita perhatikan, kita simak pembelajaran hari ini. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama sebagai berikut. Yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Apa maksudnya? Menghardik itu adalah tidak menghormati, ngejarne, tidak mau tahu, tidak peduli. Itu namanya menghardik. Kenapa anak yatim itu kok harus kita openi, harus kita beri makan? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, oleh ayahnya, namanya yatim. Kalau piatu itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ibunya, namanya piatu. Lah kalau kedua orang tuanya, ayah dan ibunya sudah meninggal, namanya yatim piatu. Nah, anak ini harus diopeni, harus dihormati, harus dikasih sayangi, Cah. Karena apa? Siapa yang mau ditinggal mati oleh orang tuanya masih kecil, dia mau minta kasih sayang kepada orang tuanya tidak ada. Ya, enggak mungkin dia minta kasih sayang pada tetangganya. Nah, kalau kita sebagai orang Islam tidak peduli dengan anak yatim, maka kita berdosa. Jadi jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, berarti dia mendustakan agama. Ya, makanya setiap bulan Muharram, setiap bulan Suro itu pasti ada acara yang memperdulikan terhadap anak yatim, atau istilahnya neng desa itu yatiman. Itu adalah salah satu sikap untuk peduli kepada anak yatim. Yang kedua, ciri orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Enek wong miskin, enek tonggone, anake akeh, anake 5, pekerjaannya tidak tentu, kadang sehari makan, kadang sehari tidak, dia tidak peduli. Wis mbuh-mbuhon dijarne. Itu juga ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang kedua, orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, sengaja pura-pura lupa, enek adzan asar, etok-etok ra krungu, enek adzan maghrib gak krungu, adzan isya keturun, adzan subuh cik mbangkong. Itu namanya orang yang mendustakan agama. Dia mengaku orang Islam, tetapi dia tidak mau mengerjakan perintah sholat. Berarti dia termasuk mendustakan agama. Sholat adalah ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Karena apa? Karena sholat merupakan rukun Islam. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat, berarti dia orang yang melalaikan perintah Allah dan tergolong orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Yang nomor 4 adalah orang yang sholatnya riya. Nah, ini kalau yang nomor 3 tadi orang yang lalai, orang yang sengaja lalai tidak sholat. Yang keempat, ini orangnya sholat anak-anak, tetapi dia
ingin dipuji. Aku tak sreweg sholat jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jamaah 5 waktu, tapi dalam hatinya ada aku ben dipuji si A, aku ben dipuji si B. Nah, orang yang sholat karena ingin dipuji inilah yang disebut dengan riya. Jadi orang yang melakukan sholat karena ingin mendapat pujian dan sanjungan, maka pahala sholatnya menjadi rusak, menjadi fasad. Bahkan tidak hanya sholat anak-anak, dalam beribadah apapun, sedekah atau zakat, kalau ada unsur riya dalam hati, maka dia tidak diterima oleh Allah. Yang nomor 5, ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Orang yang tidak peduli terhadap sesama. Sebenarnya dia mampu, tapi dia tidak peduli. Itu adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama dalam surat Al-Ma'un. Kita lanjutkan, masih halaman 38. Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Ya, ini mungkin teman kalian di kelas ini ada yang orang tuanya sudah meninggal. Ya, kita harus peduli ya cahaya, jangan malah diolok-olok, jangan sampai tidak dibolo, tidak dibolo, yalah cakai randuwe bapak, randuwe sangu, ditinggal, jangan begitu. Justru karena dia tidak mempunyai orang tua, tidak ada yang dimintai kasih sayang, kita sebagai teman harus lebih menyayanginya, gitu ya. Ini cara menyayangi anak yatim. Yang pertama, membantu biaya pendidikan anak yatim. Ini bagi orang tuanya cah ya. Kalau sampean berarti lek duwe kanca sing gak duwe ayah atau ibu, nek sampean nek kantin ya dijak. Ya sampean misale duwe panganan dibagi ya, kita berbagi, kita peduli terhadap anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Itu tadi contohnya lek sampean duwe panganan berlebih, silahkan dibagi ya. Ajak dia makan bersama, beri dia sesuatu yang dia tidak bisa membeli. Itu salah satu cara menyayangi anak yatim. Yang ketiga, membantu kebutuhan makan dan minumnya anak yatim. Tadi sudah saya sebutkan, berbagi sedikit ya, banyak sedekah, banyak rezeki. Kemudian rangkuman halaman 40 anak-anak. Nah, setelah kita tadi Babi menerangkan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama dan cara menyayangi anak yatim, kesimpulannya atau rangkumannya surat Al-Ma'un adalah yang pertama, surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107, terdiri dari 7 ayat. Ya, mulai ayat pertama sampai ayat ke-7. Nah, itu kata Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7 cahaya, yang artinya yang berguna. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Terus sampai ayat ke-7 ya. Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, artinya apa? Surat Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah. Semua surat dalam Al-Qur'an yang diturunkan di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Kalau surat yang diturunkan di kota Madinah dinamakan surat Madani, ya itu perbedaannya. Yang ketiga, asbabun nuzul surat Al-Ma'un itu diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik atau orang yang memamerkan salatnya. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab lah. Sebab-sebab Allah menurunkan surat Al-Ma'un itu karena pada waktu itu orang-orang munafik itu sholat tapi ingin dipuji oleh orang lain. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Ma'un ya 1 sampai 7. Anak-anak, apa hikmah yang terdapat dalam surat Al-Ma'un? Yang pertama, hikmahnya adalah
Orang yang menyayangi anak yatim kelak di surga akan berdekatan tempatnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah jelas anak-anak. Maka dari itu siapapun yang mempunyai anak yatim atau siapapun yang mempunyai teman anak yatim, kita harus mengasihani, kita harus peduli. Anak-anak, itu tadi kandungan surat Al-Maun. Tugas kalian hanya menggarisbawahi halaman 38 dan halaman 40 cah. Di buku paketmu tidak usah ditulis ya, cukup digarisbawahi hal-hal yang kamu anggap penting. Kenapa? Karena besok kalau ujian kamu mencarinya itu lebih mudah. Anak-anak, kiranya cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya Pak Abi minta maaf. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan kalian bertanya. Selamat belajar, tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.